Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Wijayati dengan NIM 4304002000168. Di sini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai tentang neuroscience kognitif. Nah, sebelum kita masuk ke dalam neuroscience kognitif, kita harus lebih tahu dulu tentang sistem saraf kita. Apa sih sistem saraf itu? Nah, sistem saraf itu merupakan suatu sistem yang paling berpengaruh dalam kondisi manusia. Jadi apapun yang terjadi dalam tubuh kita itu berpusat kepada sistem saraf, atau bisa disebut juga kita sebut dengan otak ya. Nah, dalam sistem saraf itu kita bisa mengenalnya sebagai CNS atau Central Nervous System. Nah, dalam sistem saraf sendiri itu terdapat unsur dasar pembentuk, yaitu neuron. Nah, dalam otak kita itu terdapat neuron. Neuron sendiri yaitu sebuah sistem khusus yang mengirimkan informasi di sepanjang sistem saraf kita. Jadi, ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, itu akan direspon dulu oleh otak, dikerjakan dengan otak dulu, sistem sarafnya dulu, baru akan disalurkan ke dalam tubuh kita melalui neuron tersebut. Nah, dalam otak kita itu ada 4 bagian dalam neuron, yaitu ada dendrit, akson, tubusel, dan terminal prasinaptik. Baik, yang kedua yaitu kita masuk kepada neuroscience kognitif. Apa sih neuroscience kognitif itu? Nah, neuroscience kognitif yaitu cabang ilmu psikologi maupun neuroscience, bertindihan dengan disiplin seperti halnya psikologi fisiologis. Nah, di sini neuroscience kognitif itu memusatkan kajiannya pada sistem saraf dan neuropsikologi. Nah, kita masuk ke dalam sejarahnya ya. Sejarah neuroscience kognitif. Di tahun 1950 sampai 1960, istilah psikologi ini itu sudah pudar. Nah, tapi dengan seiringnya waktu, di akhir abad ke-20, teknologi baru berkembang dan menjadikannya metodologi utama dalam neuroscience kognitif ini. Nah, munculnya kapan? Nah, munculnya itu kata ditemukannya neuroscience kognitif itu terjadi pada akhir tahun 1970 oleh Michel Gazzaniga dan George Miller. Nah, dulu itu neuroscience itu dikenal dengan sains kognitif, bukan neuroscience kognitif. Ya. Adakah metode yang digunakan untuk meneliti otak manusia? Nah, kita mungkin bertanya-tanya nih, ya pasti kita masa iya sih ada gitu. Nah, kita bahas ya teman-teman. Oke, ada 5 metode yang dapat digunakan untuk meneliti otak manusia, yaitu yang pertama ada studi postmodern, yang kedua ada studi terhadap hewan. Nah, ini sering mungkin sejarah kita ya, dulu orang-orang itu meneliti, ilmuwan dulu mungkin meneliti ya dengan ini, kayak tadi terhadap hewan, karena juga kita sering kan ya, kayak zaman purba dulu dikaitkan bahwasanya manusia itu adalah seperti monyet, seperti itu ya. Yang ketiga ada rekaman-rekaman listrik, yang keempat ada teknik pencitraan statis, yang kelima ada pencitraan metabolisme. Nah, selain dari metode-metode di atas,
itu para ilmuwan juga menggunakan metode-metode yang digunakan untuk meneliti otak. Nah, yang pertama ada EEG, yang kedua ada pemindai CT, yang ketiga ada pemindai PET, yang keempat ada MRI dan fMRI, yang kelima ada micro CT dan TMS. Nah, selanjutnya nih, yaitu mungkin kita bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara neuroscience dan psikologi kognitif? Nah, kita juga harus perlu tahu apa hubungan, dan banyak sekali hubungan yang akan terjadi. Nah, yang pertama yaitu ada struktur dan pemikiran. Yang kedua, menggambarkan kinerja pikiran. Nah, kalau kita nggak belajar psikologi, kita nggak akan tahu apa yang menggambarkan kinerja pikiran kita. Yang ketiga yaitu ada simulasi kognisi. Yang keempat, menangkap proses yang belum pernah ada. Nah, ini menarik kan ya? Jadinya, ayo deh kita belajar ya. Yang kelima ada menentukan bagaimana mental bekerja. Nah, ini akan lebih penasaran lagi. Nah, jadi banyak sekali hubungan antara neuroscience dan psikologi kognitif ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tentang hubungan antara neuroscience dan psikologi kognitif bisa dibaca dalam PPT yang saya sertakan dalam video ini. Nah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.